Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber, izinkan saya membacakan tata tertib kegiatan webinar kita kali ini. Yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel Anda terhubung pada internet dan jika ada peserta yang mengalami kendala untuk masuk ke ruangan Zoom, harap segera hubungi admin. Kemudian, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Kemudian peserta mengisi kehadiran melalui link yang akan di-share oleh admin. Kemudian ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom atau melakukan raise hand. Moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Peserta wajib mengaktifkan kamera ketika Zoom meeting berlangsung atau jika fitur kamera tidak bisa diaktifkan itu dikarenakan adanya protek dari operator. Pastikan seluruh peserta sudah meminta akses di LMS Pelataran Sehat dan pastikan seluruh peserta menyelesaikan 100% pembelajaran di LMS Pelataran Sehat pada pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Saat hari pelaksanaan karena di luar dari waktu tersebut, sertifikat tidak akan terbit dan akan dianggap hilang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada hari ini untuk para peserta yang beragama Islam. Semoga webinar ini tetap membawa manfaat dan keberkahan di bulan suci Ramadan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja kepada materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita ya. Yang pertama yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber Apoteker Habsyarinah. Baiklah, ada dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan terapi hipertensi. Panduan pemilihan obat berbasis bukti dan materi yang kedua yaitu farmakoterapi sindrom koroner akut. Optimalisasi penggunaan antiplatelet dan antikoagulan. Untuk itu ada dua materi sekaligus yang akan disampaikan. Kami berikan waktu kurang lebih 90 menit agar 30 menitnya nanti akan digunakan untuk waktu diskusi, lebih panjang diskusinya. Untuk itu kami persilakan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Silakan kepada Apoteker Habsyarina. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas introduksinya. Selanjutnya akan saya mulai materi pertama yaitu terapi hipertensi panduan pemilih obat berdasarkan bukti. Prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 34,1% menurut Riskesdas 2018. Penanganan tepat mencegah komplikasi serius jantung koroner, stroke, dan gagal ginjal. Pengantar hipertensi. Definisi klinis. Tekanan darah sistolik besar atau sama dengan 140 mmHg atau diastolik besar atau sama dengan 90 mmHg pada pemeriksaan berulang. 2. Epidemiologi Indonesia. Prevalensi 34,1%, lebih kecil 50% mengetahui kondisinya. 8,8% mendapat pengobatan adekuat. Komplikasi jangka panjang, kerusakan organ, jantung, otak, ginjal, mata, kontrol tekanan darah, kurangi risiko 40%. Golongan golongan obat antihipertensi yaitu golongan AC inhibitor. Mekanisme adalah menghambat enzim pengubah angiotensin. Contoh captopril, lisinopril, efek samping batuk kering, angiodema. ARB, angiotensin renin blocker. Mekanisme yaitu memblokir reseptor angiotensin 2. Contohnya kandesartan, valsartan. Efek samping profil lebih baik dari ACEI. Kalsium channel blocker. Mekanismenya adalah menghambat masuknya kalsium. Contoh obatnya amlodipin, nifedipin. Efek sampingnya edema perifer, sakit kepala.
Golongan diuretik beta blocker. Mekanisme mengurangi volume curah jantung. Contoh obatnya hidroklorotiazid, bisoprolol. Efek samping bervariasi sesuai golongan. Pemilihan obat lini pertama. Yang pertama adalah monoterapi dosis rendah. Untuk hipertensi derajat 1 tanpa komplikasi, diberikan monoterapi dosis rendah. Yang kedua, kombinasi dua obat. Untuk derajat 2 atau resiko tinggi, ACEI atau ARB dengan CCB atau diuretik. Pertimbangan khusus, sesuaikan usia, komorbiditas, etnis, lansia, CCB atau diuretik, mudah, ACEI atau ARB. Single pill combination, tingkatkan kepatuhan 24% pilihan untuk terapi jangka panjang. Strategi terapi berdasarkan komorbiditas. Yang pilihan pertama adalah ACII atau ARB. Hindari beta blocker. Untuk penyakit diabetes mellitus, pilihan utama adalah ACEI atau ARB, alternatif CCB. Hindari beta blocker dan tiazid dosis tinggi. Untuk komorbid dengan penyakit jantung, pilihan utama adalah beta blocker tambah ACEI atau ARB. Alternatif adalah CCB. Penyakit jantung koroner, gagal jantung, regimen berbeda. Komorbid dengan penyakit ginjal kronik, pilihan utama adalah ACEI atau ARB. Pantau fungsi ginjal dan elektrolit. Sesuaikan dosis berdasarkan EGFR. Komorbid stroke atau fibrilasi atrial. Stroke, penggunaan obatnya adalah diuretik tambah ACEI. Fibrilasi atrial, penggunaan beta blocker CCB non-dihidropridin. Target tekanan darah, target umum. Target umum adalah tekanan darah lebih kecil dari 140/90 mmHg untuk populasi umum, seimbangkan manfaat dengan resiko efek samping. Target pada lansia kecil dari 150/90 mmHg untuk pasien besar dari 60 tahun tanpa penyakit penyerta diabetes atau penyakit ginjal. Hindari penurunan terlalu agresif. Target dengan komorbiditas kecil dari 130/80 mmHg untuk diabetes atau penyakit ginjal kronik. Perlindungan organ optimal. Optimalisasi terapi, yaitu yang pertama, evaluasi kepatuhan. Ketidakpatuhan penyebab tersering kegagalan kontrol tekanan darah. Yang kedua adalah titrasi dosis. Mulai dosis rendah, tingkatkan bertahap tiap 2-4 minggu. Yang ketiga, penambahan obat ketiga. Tambah CCB, diuretik, antagonis aldosteron jika target tidak tercapai. Evaluasi hipertensi resisten. Tekanan darah tidak terkontrol meski lebih dari 3 obat. Dosis optimal 10-15% kasus. Kesimpulan, satu, pemilihan berbasis bukti. Pertimbangkan efektivitas, keamanan, dan karakteristik pasien. Kedua, kombinasi PS monoterapi. Kombinasi dosis rendah lebih efektif, efek samping minimal. Single pill combination. Tingkatkan kepatuhan untuk terapi jangka panjang. Keempat, pendekatan holistik, integrasi farmakologis dengan modifikasi gaya hidup. Sekian materi yang pertama, kita lanjutkan materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu judulnya farmakoterapi sindrom koroner akut, optimalisasi, antiplatelet dan antikoagulan. Definisi sindrom koroner akut. SKA adalah kondisi gawat darurat jantung terjadi akibat penurunan mendadak aliran darah ke jantung. Epidemiologi di Indonesia, penyakit jantung iskemik merupakan penyebab kematian tertinggi. Prevalensi SKA terus meningkat di Indonesia setiap tahun.
Tantangan penanganan. Keterlambatan diagnosis dan terapi suboptimal masih sering terjadi. Pemilihan obat yang tepat sangat krusial untuk keberhasilan terapi. Patofisiologi SKA. Pembentukan plak aterosklerosis. Penumpukan kolesterol pada dinding arteri koroner. Proses ini berlangsung bertahun-tahun sebelum muncul gejala. Ruptur plak. Pecahnya plak aterosklerotik memicu respon trombotik. Permukaan yang rusak mengaktifkan trombosit. Pembentukan trombus, agregasi trombosit dan aktivasi kaskade koagulasi, trombus menyumbat aliran darah ke miokardium. Iskemia dan nekrosis. Jaringan miokardium mengalami iskemia dan nekrosis, kerusakan sel jantung melepaskan biomarker spesifik. Klasifikasi. Klasifikasi SKA terdiri dari tiga, yaitu STEMI, infak miokard dengan elevasi segmen ST, oklusi total arteri koroner dengan nekrosis transmural miokardium. NSTEMI, infak miokard tanpa elevasi segmen ST, oklusi sebagian arteri koroner dengan nekrosis subendokardial. UAP, angina pectoris tidak stabil, gejala iskemia tanpa pelepasan biomarker nekrosis miokard. Diagnosa SKA, gejala klinis, nyeri dada seperti tertekan atau terbakar, menjalar ke lengan kiri leher atau rahang. Dyspnea, berkeringat dan mual sering menyertai. Pemeriksaan EKG, perubahan ST dan gelombang T pada 12 sadapan. Dilakukan dalam 10 menit sejak kedatangan pasien. Biomarker jantung, troponin IT meningkat dalam 3-6 jam. CK-MB meningkat dalam 4-8 jam setelah onset nyeri. Pencitraan jantung, ekokardiografi menunjukkan gangguan gerakan dinding jantung, angiografi koroner menegakkan diagnosis definitif. Penata laksanaan umum SKA. Oksigenase. Berikan oksigen jika saturasi kecil dari 90%. Target saturasi 94-80%. Hindari hiperoksigenasi yang dapat merugikan. Manajemen nyeri. Morfin 2-4 mg IV bila nyeri berat. Nitrogliserin sublingual atau IV untuk mengurangi iskemia. Stabilisasi hemodinamik. Beta blocker untuk menurunkan kebutuhan oksigen, antagonis kalsium jika beta blocker kontraindikasi. Revaskularisasi. Primary PCI adalah tindakan pilihan untuk STEMI. Fibrinolysis bila PCI tidak tersedia dalam 120 menit. Peran antiplatelet dalam SKA. Tujuan terapi. Mencegah pembentukan dan progresi trombus. Mekanisme kerja. Menghambat aktivasi dan agregasi trombosit. Tempat aksi jalur COX-1, reseptor P2Y12, reseptor PAR1-GPI-IB3A. Kelas obat aspirin, P2Y12 inhibitor, GP2B3A inhibitor, PAR1 antagonis. Antiplatelet merupakan komponen kunci dalam penanganan SKA. Terapi ini mencegah oklusi koroner dengan mengganggu aktivasi dan agregasi trombosit pada lokasi ruptur plak. Aspirin, asam atesilsilat. Mekanisme kerja, menghambat enzim COX-1 secara irreversibel. Dosis loading 150-300 mg tablet kunyah atau tidak bersalut. Dosis maintenance 75-100 mg sekali sehari. Onset kerja 30 menit kunyah, 2-4 jam oral biasa. Aspirin adalah antiplatelet lini pertama yang harus diberikan pada semua pasien SKA. Inhibisi COX-1 mencegah pembentukan tromboksan A2, zat yang merangsang agregasi trombosit. Clopidogrel, mekanisme kerja. Inhibitor reseptor P2Y12 dengan ikatan irreversibel. Membutuhkan aktivasi melalui metabolisme hati. Dosis loading 300-600 mg sebagai dosis awal. Diberikan segera mungkin setelah diagnosis SKA. Dosis maintenance 75 mg sekali sehari. Durasi tergantung jenis SKA dan strategi revaskularisasi. Pertimbangan khusus, variabilitas respons akibat polimorfisme genetik CYP2C19, interaksi ponsial dengan proton pump inhibitor. Ticagrelor. Onset kerja cepat, bekerja dalam 30 menit setelah pemberian, tidak memerlukan aktivasi metabolik seperti clopidogrel. Dosis loading 180 mg diikuti 90 mg 2 kali sehari.
Alternatif 60 miligram 2 kali sehari untuk maintenance jangka panjang. Keunggulan, ikatan reversibel dan potensi lebih tinggi, efektivitas tidak dipengaruhi oleh operasi genetik. Efek samping, dispnea hingga 14% pasien. Peningkatan resiko perdarahan non-CABG, hindari pada pasien dengan resiko bradikardia. Prasugrel, efikasi tinggi, potensi antiplatelet superior, PS clopidogrel. Dosis standar, loading 60 miligram, maintenance 10 miligram per hari. Metabolisme efisien, satu langkah aktivasi tidak berpengaruh, CY, P2C19. Kontraindikasi, riwayat stroke, usia besar dari 75 tahun, berat badan kecil dari 60 kilogram. Prasugrel merupakan inhibisi platelet yang lebih cepat dan konsisten dibandingkan dengan clopidogrel. Namun efek antiplatelet yang kuat meningkatkan risiko pendarahan pada kelompok pasien tertentu. Perbandingan efikasi antiplatelet. Studi Plato. Perbandingan ticagrelor PS clopidogrel penurunan kematian KV 16%, NNT 5. Tritontimir 38 prasugrel PS clopidogrel penurunan kejadian iskemik 19%. Isardes ticagrelor PS prasugrel superior untuk MACE. Champion, Cangerol Pro PS clopidogrel penurunan kematian dan MI 20%, 50. Strategi dual antiplatelet traperi DAPT. DAPT standar. Aspirin tambah P2Y12 inhibitor. Kombinasi paling umum untuk semua jenis SKA. DAPT diperpanjang. Durasi lebih besar dari 12 bulan untuk risiko trombosis tinggi dan risiko perdarahan rendah. DAPT jangka pendek. Duration 1-3 bulan. Untuk pasien risiko perdarahan tinggi dengan stent DES terbaru. DAPT standar. Durasi 6-12 bulan, rekomendasi umum untuk mayoritas pasien pasca SKA. Peran peran antikoagulan dalam SKA menghambat pembentukan trombin, mencegah progresi trombus, mengurangi kejadian rekuren, pendukung revaskularisasi. Heparin tidak terfraksinasi. Mekanisme kerja aktivasi antitrombotin 3 menghambat faktor XKA dan trombin, pemberian bolus 60-70, lalu infus 12-15 IU per kilogram per jam, monitoring kelebihan, reversible dengan protamin pengalaman klinis intensif. Heparin, enosakparin, keunggulan vs UFH bioavailabilitas lebih baik, efek lebih dapat diprediksi, resiko HIT lebih rendah, monitoring laboratorium minimal. Penggunaan dalam SKA pilihan utama untuk NSTEM, NSTEMI, uap alternatif untuk STEMI prehospital dapat dilanjutkan selama dan pasca PCI. Transisi ke PCI jika dosis terakhir besar dari 8 jam tambah bolus 0,3 mg per kilogram IP. Jika dosis terakhir kecil dari 8 jam tidak perlu bolus tambahan. Fondaparinux, mekanisme kerja penghambat selektif faktor XA tidak terikat langsung pada trombin, membutuhkan antitrombin sebagai kofaktor. Dosis dan administrasi 2,5 mg subkutan sekali sehari, tidak memerlukan penyesuaian dosis berdasarkan berat. Kontraindikasi pada CRCL kecil dari 20 ml per menit. Keunggulan klinis, profil pendarahan lebih baik dibanding enoxaparin. Efektivitas yang serupa dalam mencegah iskemia. Half life panjang memungkinkan dosis sekali sehari. Bifalirudin, penghambat trombin langsung, farmakokinetik superior, dosis terstandar, indikasi utama. Perbandingan efikasi antikoagulan. Studi klinis menunjukkan fondaparinux dan bifalirudin memberikan keseimbangan efikasi keamanan yang lebih baik. Penurunan risiko perdarahan signifikan tanpa mengorbankan efektivitas dalam mencegah iskemia. Optimalisasi terapi antiplatelet pada STEMI. Kontak medis pertama pasca PCI, selama PCI primer, pasca PCI, long term. Optimalisasi anticoagulan pada STEMI, prehospital selama PCI primer, pasca PCI, pasca fibrinolisis.
Optimalisasi terapi antiplatelet pada STEMI, N-STEMI, uap, stratifikasi risiko, loading antiplatelet, strategi invasif, maintenance terapi. Pemilihan antikoagulan untuk N-STEMI uap didasarkan pada strategi invasif, risiko perdarahan, dan fungsi ginjal. Fondaparinux paling direkomendasikan untuk strategi konservatif. Enoxaparin atau UFA untuk strategi invasif awal. Strategi peralihan antikoagulan UFA ke LMWH, LMWH ke UFH, parenteral ke oral, DOACS. Terapi antiplatelet pada pasien yang menjalani PCI, loading pre-PCI, selama PCI, maintenance pasca PCI. Terapi antikoagulan yang pasien yang menjalani PCI, pre-PCI, selama PCI, immediate post-PCI setelah discharge. Terapi antitrombotik pada pasien dengan fibrinolisis, antiplatelet, alternatif antikoagulan, antikoagulan dengan fibrinolisis, pasca fibrinolisis. Penanganan resistensi clopidogrel, faktor genetik, interaksi obat, faktor klinis, dan strategi mengatasinya. Peran tes fungsi peran tes fungsi platelet, metode pengujian, indikasi pengujian, interpretasi hasil. Manajemen perdarahan pada terapi antitrombolitik. Perdarahan mengancam nyawa, pendarahan mayor, perdarahan bermakna klinis, pendarahan minor, strategi pencegahan. Terapi antitrombotik pada populasi khusus lansia. Risiko perdarahan meningkat, penyesuaian dosis antiplatelet, penyesuaian antikoagulan, monitoring ketat. Terapi antitrombotik pada populasi khusus gagal ginjal. Terapi antitrombotik pada pasien diabetes mellitus. Respon antiplatelet pada diabetes, rekomendasi P2Y12 inhibitor, durasi DAPT. Interaksi obat antiplatelet dengan NSAID, proton pump inhibitor, statin, dan herbal. Interaksi obat dengan antikoagulan, seperti pada antibiotik dan pada obat herbal. Monitoring terapi antiplatelet, monitoring klinis, monitoring laboratorium dasar, tes fungsi platelet, tes genetik. Monitoring terapi antikoagulan, heparin tidak tervaksinasi, LMWH, Fondaparinux, Bivalirudin. Peran antiplatelet dalam pencegahan sekunder. Aspirin seumur hidup, strategi DAPT diperpanjang, P2Y12 inhibitor, faktor-faktor risiko iskemik tinggi. Antikoagulan pada SKA, warfarin, DOAC, indikasi pasca SKA. Manajemen antiplatelet, risiko trombosis, bridging, risiko pendarahan, keputusan penundaan, bridging strategi. Manajemen preparatif antikoagulan, penilaian risiko, pengantian preparatif, bridging terapi, resignasi post-operatif. Kombinasi antiplatelet dengan antikoagulan oral, triple terapi, dual terapi, deeskalasi bertahap, pertimbangan khusus. Optimalisasi terapi pada pasien dengan stent koroner, stent gerasi baru, kompleksitas PCI, resiko perdarahan tinggi, resiko iskemik tinggi. Peran inhibitor glikoprotein, manajemen trombositopenia, antiplatelet pada kasus SKA dengan stroke, antikoagulan pada kasus SKA dengan fibrilasi atrial, optimalisasi terapi pada pasien dengan riwayat pendarahan gastrointestinal, peran relor dalam PCI, antiplatelet generasi baru, strategi step down terapi antiplatelet, antikoagulan pada shock kardiogenik. Optimalisasi terapi pada pasien dengan berat badan ekstrim. Peran edukasi pasien dalam optimalisasi terapi. Farmakovigilan antitrombotik, aspek farmakoekonomi terapi antitrombotik, perkembangan terbaru terapi antitrombotik, pedoman terkini terapi antitrombotik pada SKA, tantangan dalam optimalisasi terapi antitrombotik. Kesimpulan dan pesan utama, individualisasi terapi, optimalisasi waktu monitoring ketat, edukasi komprehensif. Sekian materi dari saya serahkan kembali kepada moderator.
Baik, terima kasih banyak APT Apsyarina atas materi yang sudah disampaikan. Ada dua materi sekaligus tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu materi yang pertama terkait dengan terapi hipertensi, panduan pemilihan obat berbasis bukti, dan materi yang kedua yaitu farmakoterapi sindrom koroner akut. Optimalisasi penggunaan antiplatelet dan antikoagulan. Baik, terima kasih banyak Apoteker Hapsarina atas closing statement-nya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan oleh rekan-rekan sejawat kita di fasilitas kesehatannya masing-masing. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali di sesi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.